时想成为什么样的人？你期盼的结局，去踏上灯神路。天谴之时。Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel episode 192 ya guys ya. Tapi sebelum itu, kita rekap tipis-tipis dulu episode sebelumnya. Meski duel sengit antara Pangeran Iblis Ahbau melawan Long Hao Chen berjalan cukup seimbang, bahkan memaksa Ahbau mengeluarkan pilar naga iblis penentang langit. Namun sayangnya, Hao Chen dengan pintar memanfaatkan hal ini untuk memanggil Hao Yu. Sehingga dengan kombinasi kemampuan mereka berdua berhasil mengalahkan Pangeran Iblis Ahbau dan menjadi harapan baru seluruh umat manusia untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis pertama Kaisar Feng Xiu. Terus gimana sih kelanjutan alur ceritanya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman, siapkan cemilan, inilah waktunya kita baku hantam. Di saat Long Hao Chen merasakan aura Kaisar Dewa Iblis dari pilar naga iblis penentang langit, Hao Chen tiba-tiba saja terlempar setelah menerima serangan Feng Xiu, di mana ternyata sang Kaisar telah menerobos ke level dewa. Itulah yang menjadi alasan kenapa Long Hao Chen gagal menghancurkan pilar naga iblis penentang langit. Bahkan sejak kembalinya Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu, dia menjadi satu-satunya dewa di benua Shengmo, sehingga kembali mengubur semua harapan umat manusia. Dikatakan, dengan munculnya Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu, seluruh alam semesta kini berada di bawah kehendaknya, tidak mampu ditahan maupun dilawan. Bahkan Feng Xiu memiliki keinginan untuk membunuh hukum langit alias Hao Yu, membuat dampak dari pertarungan nantinya akan membuat seluruh dunia hancur total. Untungnya, sebelum hari itu tiba, dunia seakan-akan terhenti oleh kemampuan waktu, sehingga umat manusia memiliki kesempatan terakhir untuk menghentikan hal tersebut. Sementara itu di alam dunia, ketika Hao Chen baru sadarkan diri, serta melihat kemunculan sosok Dewa Pencipta, dia beranggapan kemampuan mesin waktu berasal darinya. Meski sang dewa membenarkan anggapan Hao Chen, tapi jika benar-benar ingin menghentikan dunia dari kehancuran, Dewa Pencipta menyerahkan tugas tersebut kepada Long Hao Chen. Nah ternyata, sebelum Hao Chen menemukan jawaban dari semua ini, sang dewa lantas menceritakan kisah masa lalunya bersama hukum langit. Alam semesta merupakan wilayah kekacauan yang dipenuhi ruang kekosongan. Bahkan sebelum konsep waktu muncul ke dunia, mereka berdua telah melewati jalan keabadian yang tak terhitung jumlahnya. Di saat Hao Chen merasa bingung dengan hukum langit, Dewa Pencipta menjelaskan, hukum langit memiliki berbagai nama samaran, Dewa Kehancuran, Hukum Langit, dan Austin Griffin, atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Hao Yu. Meski Dewa Pencipta menyadari hewan peliharaan Hao Chen bukanlah hukum langit, namun dia memintanya tetap mendengar sebuah cerita sehingga Hao Chen bisa memahami segala fakta di dunia ini. Oleh sebab itu, Dewa Pencipta kembali menceritakan saat dia bersama adiknya terbangun dari tidur panjang dan terlahirnya alam semesta. Menyadari wilayah ini cukup monoton, Dewa Pencipta lantas mewujudkan semua cita-citanya untuk menciptakan lebih banyak dunia membakar sebuah peradaban, sehingga dapat menerangi setiap sudut alam semesta. Namun sayangnya, hal tersebut menguras kekuatannya dan kembali ke ruang kehampaan. Meskipun begitu, Dewa Pencipta harus memberikan segalanya kepada seluruh alam semesta. Dia juga memiliki sebuah misi untuk melawan hukum langit. Namun misi tersebut baru saja dimulai, dan hukum langit merupakan adiknya sendiri. Dewa Pencipta mengatakan, hukum langit adalah suatu alam semesta menuju kekacauan,
di mana semua dunia ataupun seluruh makhluk hidup akan hancur di bawah kendalinya. Bahkan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan langkahnya. Terlebih lagi jika Dewa Pencipta memilih untuk bertarung, maka hasilnya akan tetap sama. Dunia akan hancur total. Dewa Pencipta melanjutkan, dia bersama hukum langit adalah cahaya dan kegelapan yang saling menyeimbangkan, sehingga mereka berdua tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dan orang yang bisa menghentikan kehancuran adalah Long Hao Chen. Pasalnya Hao Chen bukanlah ada untuk mewujudkan harapan ataupun menemukan jawaban, melainkan semua jawaban dari semua kisah perjuangannya selama ini. Oleh sebab itu, Dewa Pencipta telah menyiapkan jalan menuju dewa untuk Long Hao Chen. Di saat Xiao Huo menyadari sebuah fakta, kalau 6.000 tahun lalu Dewa Pencipta memanglah sengaja membuka gerbang menuju wilayah bintang untuk hari ini, serta kekuatan aturan yang mereka kumpulkan selama ribuan tahun di wilayah bintang membantu Long Hao Chen, dia lantas memimpin seluruh pahlawan keabadian untuk menyatukan seluruh kekuatan menjadi mahkota bintang ke-6 yang belum pernah ada di wilayah bintang. Bahkan tindakan ini untuk menghidupkan kembali jalan menuju dewa yang telah padam di benua Sengmo. 跨越深渊的勇。 Dengan adanya mahkota bintang ke-6, Long Hao Chen akan menjadi harapan baru untuk semua orang, sehingga mereka lantas menyerahkan seluruh kekuatan untuk membantu Long Hao Chen membuka tahta segel ilahi keabadian dan penciptaan. 所有的希望 Di saat Long Hao Chen mengkhawatirkan 3 pahlawan keabadian, Xiao Huo memintanya untuk santuy aja. Pasalnya dunia yang mereka lindungi bersama sedang menunggu kehadiran Hao Chen untuk menyelamatkan dunia. Terlebih lagi hal ini merupakan jalan terbaik untuk membawa mereka kembali pulang ke kampung halaman. Mereka juga berharap jika Long Hao Chen menempuh jalan dewa, sehingga dapat mengalahkan Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu. Sambil mengucapkan janjinya kepada 3 pahlawan keabadian, Hao Chen bergegas menuju gerbang tahta segel ilahi keabadian dan penciptaan. Tepat ketika Hao Chen baru saja memasuki gerbang, Xiao Huo dikejutkan dengan kemunculan hukum langit alias Hao Yu. Bahkan dia sendiri tidak pernah menduga jika hukum langit bisa tiba di tempat ini. Meski Xiao Huo mencoba untuk menghentikan tindakan hukum langit, namun hal tersebut percuma saja. Sambil memasuki ruang tata segel ilahi keabadian dan penciptaan, meski hukum langit tidak menyangka Dewa Pencipta telah mempersiapkan jalan menuju dewa untuk Long Hao Chen, tapi hukum langit seolah-olah tidak memperdulikan hal tersebut. Pasalnya dia ingin melihat seberapa jauh Long Hao Chen bisa mewujudkan impian Dewa Pencipta, bahkan berambisi untuk menjadikannya sebagai pewaris Dewa Hukum Langit sejati. Singkat cerita, bertepatan di tahun ke-6197 klan iblis tiba di benua Sengmo, meski dunia ini akan menyambut akhir zaman yang telah ditetapkan para dewa. Namun pada dasarnya, Elektroluk tidak ingin kehancuran ini benar-benar terjadi. Dia lantas membawa Seng Shai'er memasuki menara keabadian, bahkan telah meninggalkan hadiah terakhir untuknya. Nah, ternyata hadiah peninggalan terakhir Elektroluk berupa jalan menuju dewa. Ini juga adalah jalan pintas yang dibuka Elektroluk untuk Seng Shai'er. Meski bukan jalan dewa sesungguhnya, tetapi Elektroluk telah membayarnya dengan harga mahal, sehingga robot AI hanya bisa mengantarkan Seng Shai'er ke depan pintu masuk. Robot AI melanjutkan, selama Shai'er bisa melewati segala rintangan menuju sungai kegelapan tempat dewa kematian dan merebut semua kekuatannya, maka dia akan mengambil alih posisi dewa kematian. Meskipun robot AI mengatakan jika dewa kematian berbeda sama dewa lainnya,
Bahkan rintangan yang dilalui Sang Sayer akan sulit dihadapi. Namun Sayer tidak memperdulikannya. Dia akan tetap membayar dengan apapun demi kembali bersama Long Hao Chen meskipun harus mengorbankan nyawanya. Nah guys, sebetulnya pembahasan alur cerita kisah perjalanan kesatria tampan alias Long Hao Chen di episode 192-nya. Gimana guys pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Terima kasih banyak banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan nyalain juga notifikasinya supaya sahabat santuy enggak ketinggalan video menarik lainnya. Di sini Abang Frank si baik hati dan rajin menabung mau lanjut ngopi santuy dulu. See you and bye. Let's go. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring. How you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.